Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dapat dari tukang abu, bodinya hancur, kulkas kompresornya saya kemungkinan bagus, tapi untuk memastikan kompresor bagus ini tentunya kita harus melakukan pengecekan, terutama untuk kumparan dulu. Untuk kita dapat kompresor bekas ini kita harus cek kumparan dulu. Sederhana aja, kita pakai tang ampere aja dengan skala ohmmeter ya. Untuk melakukan pengecekan kompresor ini sebenarnya cukup sederhana, terutama untuk pemula ya. Harus tahu pemahaman CRSC itu adalah sentral atau common. Dia antara gabungan, C itu adalah antara gabungan antara kumparan utama dengan kumparan pembantu. Kalau kumparan utama itu kawatnya kasar, kalau pembantu itu kawatnya kecil. Jadi antara gabungan itu ada nilai disebut gabungan tadi antara kawat kasar dengan kawat kecil itu disebut C. Sekarang ini kita coba ngukur. Sebelum mengukur kumparannya yang 3 titik terminal ini, kita ukur dulu nih satu ke bodi. Ini ukur dulu kita punya bagus. Nah, ke bodi juga kita ukur tidak ada tahanan. Nah, tidak tahanan berarti kompresor ini tidak short body. Sekarang ini kita ambil cara pengukurannya yang sederhana. Kita ambil yang di atas ke kanan, yang pin kanan ya, nilai 13 ohm kanan, dari atas ke kanan, dari atas ke kiri kita ukur 23 ohm. Nah, ini ada, kita bisa bukan nebak-nebak. Oh, ini biasanya C-nya di sini, R-nya di sini. Kita bukan arti katanya kita nggak boleh sebagai teknisi nggak boleh nebak-nebak. Jadi kalau ini di sini tadi 13, di sini 23, ada dua kemungkinan sebelum kita ukur ini. Bisa 23 ditambah 13 menjadi 36, bisa 23 dikurang 13 menjadi 10. Sekarang ini kita ukur mana dia, apakah benar omongan saya tadi. Sekarang ini harusnya kalau di sini 13, di sini 23, berarti penjumlahannya atau pengurangan kita ukur yang bagian bawah kiri, bagian bawah kanan. Nah, 36 berarti penjumlahan dia. Ini kumparan utamanya, ini kumparan untuk star. Jadi gabungannya, kabelnya begini gabungannya. Kalau kita gambarin gabungannya begini dia kabelnya. Nah, kalau lihat gabungan dia harusnya kan begini. Di dalam ada dua ujung, ada kawat yang kasar, ada kawat yang kecil. Dia begini, gabungannya begini. Nah, sambungannya begini dia, segitiga begini. Jadi kalau begini, kalau dia begini, jadi kebalik. Nah, kebalik dia, bisa ini putaran kebalik. Nah, nantinya suatu saat coba akan saya uraikan sedikit banyak sesuai dengan kemampuan saya. Bagaimana sih motor satu pas itu bisa bolak-balik. Satu saat kita akan coba untuk mencoba menguraikan sesuai dengan kemampuan saya. Sekarang ini untuk kulkas saja dulu. Sekarang ini udah ketahuan nilai yang paling besar mana tadi yang kita ukur. Berarti ini nilai yang paling besar kita ukur. Di sini kan 36.
Ini 36 ini adalah C, sentralnya, pusat. Gabungan utama dengan pembantu. Kawat kasar sama kawat kecil lah bahasa ininya. Jadi ini digabung, gabungannya dia ini berarti gabungan dia berdua ini, sambungannya ini dia, berarti ini C. Nah, sekarang ini kita yang paling kecil yang mana tadi? Di sini kan 13. Nah, berarti sebelah titik kiri ini adalah 13. Nah, sekarang ini saya punya ada selip-selip, ada relay satu. Tadi kulkas kompresor ini tidak ada relay. Ini ada relay satu. Saya akan coba juga untuk ininya. Di sini tadi kan R-nya di sini ketahuan, S-nya di sini, C-nya di sini, R-nya di sini. Sekarang ini kabelnya di sini, terminalnya ada 4. Kita ukur ini dulu dia. Pin yang arah ke kompresor dengan terminal listrik. Nah, dia ohmnya dia 0 dia nih. Terus dari sini, pin sini, pin kiri dengan pin kanan, dia ada juga, tapi nilainya ada. Nilainya ada nilai dia. Nah, jadi fungsinya ini, jadi waktu kompresor ini start, ini masuk, kita masuk ini secara otomatis di dalamnya ada bimetal sebenarnya dia. Ada bimetal, dia untuk ngelepas arus yang dari sini, dia ngelepas dia. Jadi S-nya ini lepas, arusnya S-nya ini lepas. Yang arus S-nya ini lepas. Jadi pemakaiannya kita pasang di sini. Kita begini. Nah, terus sekarang ini kita coba. Jadi untuk menjalankannya perlu kita juga overload ya. Overload entah ada entah enggak. Kebetulan ada overload 2, saya nggak tahu mana ukurannya. Pengecekan overload ini sederhana juga, dia harusnya nyambung. Kalau nyambung berarti bagus. Nah, berarti ini bagus kita pakai, dia overload ini bekerja. Ini kita ukur, nggak ada hubungan, berarti ini tidak ada hubungan, berarti ini tidak bagus. Jadi pemasangan overload ini dia di C tadi, pengaman sentral tadi. Jadi kalau kita umpamanya untuk install baru, ini harusnya dapatnya dari termostar ini. Diusahakan dia dapat termostar. Nah, termostar. Sudah itu kita pasang relay. Pasang relay PTC ini. Cukup 2 kabel, saya nggak tahu running atau tidak, nggak tahu. Dan yang nggak tahu, nah kita panjang jadi videonya. Oh, bagaimana kita harus pakai running, bagaimana dia harus pakai starting. Jadi kalau dia kompresor ini macet, kita lanjutin ke ini langsung. Bagaimana sih mengakali supaya kompresor itu bisa start lagi, tidak macet lagi. Kita bisa mempergunakan running kapasitor, bisa mempergunakan starting kapasitor. Sekarang ini kita tes dulu kompresornya jalan atau tidak nih. Kalau nggak jalan berarti cerita kita panjang. Running 0,9. Nah, untuk rekan-rekan ini banyak saya temuin, lihat kondensor ditutup buka, tutup buka, tutup buka. Itu sebenarnya pekerjaan yang nggak bagus. Kenapa saya bilang nggak bagus? Dikarenakan oli ini oli POE. Jadi udara di luar kita ini mengandung uap air, dipompa, disedot oleh pipa seksen ini, maka uap air sedikit banyak akan diserap oleh oli kompresor. Sekarang ini, ini udah
udah running, udah jalan kompresornya. Sekarang ini kita berlanjut untuk pengecekan kompresinya, apakah ini kompresor ini layak atau tidak. Kita langsung aja. Mana nih korek? Kita tuntasin bagaimana cara melakukan pengecekan kompresor ini. Kita pasang pentil di pipa discharge. Kita pasang pipa pentil di pipa discharge atau di pipa press. Kita di lapangan pipa press aja lah, soalnya saya orang tukang otodidak juga, banyak belajar daripada rekan-rekan yang senior yang lebih tahu daripada saya pun masih belajar dalam hal ini. Sekarang pun saya masih tetap belajar, sekurang-kurangnya saya belajar berbagi pengalaman untuk rekan-rekan, terutama untuk pemula. Oke, dibiarin dingin dikit dulu. Kalau udah dingin kita pasang analiser untuk ngecek kompresi. Nah, di sini kuncinya kita lihat aja nantinya bagaimana sih pengecekan kompresor tuh yang bagus. Analiser udah terpasang, tang ampere udah terpasang. Untuk melakukan setiap motor apapun lah, motor listrik, kita harus melakukan pengecekan ampere terus, tetap jangan sampai kita tidak melakukan pengecekan ampere. Kita colok, sekalian kita ukur presurnya. Ini presur 0, kita lihat, set, ampere jalan, kita tutup 900, 275, 200, 300, 350, 380. Sekarang ini tekanan udah 400. Dulang lagi ya. Tekanan 280, 300, 6, 7, 9. Nah, di sini kita melakukan pengecekan kompresi, jangan kita tahan. Kadangkala rekan-rekan suka menahan. Kalau kita tahan, yang terjadi apa? Di dalam kompresor itu klepnya kecil. Coba nanti saya liatin. Ini kompresornya, kompresor kulkas. Ini kita tutup, ini pasti naik lagi. Kinerja kompresor kulkas ini dia sekitar maksimal aja 190. Itu udah maksimal, itu udah overhead. Apalagi kuat. Kita jangan tahan baru kita matiin. Itu sama aja kita menghancurin barang. Kita tahan, kita hancurin. Kita tahan sama kita menghancurin barang. Nah, ini bukannya nggak kuat 500, kuat 500 nih mesin. Kalau mendengar suara mesinnya ampere ini kuat. Kita coba 4,5. Nah, jangan ditahan. Kalau ditahan sama kita mau rusak mesin. Rupanya ada di selang situ bocor.
Iya, selang bocor 60 460. Saran saya jangan ditahan. Kalau ditahan klep bocor. Nah, sekarang ini kulkas segede ini, berapa sih gede klepnya gitu kan. Kalau kita tahan dengan tekanan 500 PSI, berapa kekuatan kompresornya? Kekuatan klep kompresor itu berapa? Dia tipis. Ini contoh klep. Ini kebetulan klep kompresor semi hermetik ini. Ini Bizzer punya, ini Carrier punya. Dia tipis. Kalau gini nih kan udah kemakan ini. Dia tipis banget daripada ini. Kenapa kita tahan? Sedangkan kompresor yang besar pun tidak ada ditahan begitu. Yang penting dia udah nyampe press di 400, 450, udah dilepas, berarti kompresi bagus. Jangan kita tahan. Kalau kita tahan, yakin itu sama kita menghancurkan barang bagus secara tak langsung. Jadi saran saya jangan ditahan. Waktu pengecekan tadi, saya ulangi lagi ya. Ini kompresor kita nyalain 10 225 300. Kompresor bagus ini per 0,8 itu 44. Ini 49 cukup. Nah, selang ini pun pecah bakalan mampu dia, tapi mubazir kita kompres. Jadi waktu tekanannya udah mentok sekira-kira 450, sekalipun dia mampu dengan 500, cukup dengan 450 kita copot kita putusin arusnya. Jangan kita tahan. Kalau kita tahan sama kita merusak barang yang bagus. Kenapa? Klepnya cuman kecil, tipis. Kalau kompresor ini aja tipis, kompresor semi hermetik tipis. Kayak kompresor ini tipis, nggak tebal, dia tidak dirancang. Dia aja kompresor beginian aja, dia 350 aja dia udah mati. Ada pengaman high pressure-nya. Kalau kulkas kan nggak ada pengaman high pressure-nya, kita cukup ngukur kompresi. Nah, kalau high pressure kira-kira begini nih. Satu saat kalau ada waktu saya akan coba urai juga sedikit banyaknya. Nah, ini pengaman semua ini. Pengaman kompresor semua ini. Yang itu pengaman kompresor semua. Satu saat akan saya coba berbagi, mudah-mudahan ada waktu, diberi sehat terus. Gitu aja. Terus tanggung ini untuk rekan-rekan. Kita melakukan pengecekan kompresor ini. Pipa seksen yang kita buka, yang terbuka ini kita matiin. Kapan perlu kita vakum dulu. Kita vakum. Kenapa? Kalau terbuka uap udara masuk, sama kita kalau kita buka sama kita mengundang uap air di dalam kompresor ini. Jadi usahakan kalau kita jepit atau kita isolasi, atau kalau lebih bagusnya kita las, perlu kita vakum atau dikasih dengan nitrogen, kasih tekan nitrogen. Oh iya, ini mana nih? Ada juga pertanyaan saya lihat di Facebook. Ini pipanya yang mana nih, pipa seksen? Ini dua-duanya pipa seksen. Nah, ciri-cirinya pipa kecil itu pipa discharge. Kalau yang gede sama gede dia itu pipa seksen. Kalau bolak-balik nggak ada masalah. Mau ke kanan mau ke kiri, yang penting di pemasangannya kita rapi, dilihat enak. Mau di sebelah kiri dia pipanya turun dari evaporator, ya kita pakai sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan kita pakai sebelah kanan. Mana yang bagus saja, tidak ada hukumnya
oh dia harus kiri, dia harus kanan. Enggak ada. Pipa seksen ini bolak-balik sama aja, kecuali jangan kita masukin aja ini salah. Pipa seksen kita masukin menjadi dicas nantinya itu salah. Kalau buat kiri kanan itu nggak ada masalah, yang penting pengelasan jangan bocor. Terus kalau untuk kulkas ini saran saya benar-benar vakum. Kita capek kuras pakai air 11, pakai thinner lah, pakai apa, kita udah bersih, udah yakin ini bersih, nggak bakal mampat. Tapi vakum tidak kita lakukan dengan sempurna, akhirnya akan tetap buntu. Kenapa buntu? Di ujung kapiler nantinya, yang bagian evaporator, uap air pas lewat ke bawah ke situ, pek, udah nyampe di ujung, dia jadi beku. Makanya kulkas ini mampat jadi es. Ntar beberapa saat dia mencair lagi, jadi es lagi. Dia berulang-ulang begitu. Jadi kuncinya di situ. Untuk kulkas ini vakum, benar-benar vakum. Jangan abaikan vakum. Itu aja, nggak ada yang lain. Kebetulan kompresor ini nggak macet. Kalau macet saya akan olah bagaimana sih dengan motor starting ya, atau ya starting kapasitor, terus pakai running. Kebetulan barangnya nggak macet, jadi kebetulan udah sore juga. Itu aja, semoga untuk pemula bermanfaat. Seandainya ada yang kurang, mohon dikoreksi bagi yang senior saya. Ini saya di sini cuma hanya berbagi pengalaman untuk memudahkan pemula-pemula untuk melakukan pengecekan kompresor, terutama kompresor bekas. Di situ itu aja. Kalau seandainya bermanfaat ya mudah-mudahan berguna. Kalau nggak bermanfaat cuekin aja. Ini di sini aja saya sifatnya berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jaga sehatmu. Kita jaga kesehatan dari wabah sekarang ini yang merajalela. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.